Tumben tepuk tangannya kurang semangat. Nah, gitu dong. Anyway, selamat datang di program 1 bulan sekali Unlock with Billy Boon di Metro TV. Seperti biasa, di panggung ini pada malam hari ini akan ada 2 narasumber, 2 tamu super spesial yang behind the scene-nya tuh kenapa ketika Metro TV atau banyak ya pemirsa di rumah yang bilang, Mas Billy bikin programnya seminggu sekali dong gitu ya. Terus kemudian saya bilang, aduh nggak sanggup. Ya, nggak sanggupnya kenapa? Karena memang kalau dilihat di layar kaca, simple ya kan. Mereka presentasi, mereka monolog gitu ya selama 10 menit kemudian chatting sama saya. Tapi ngebujuk mereka untuk mau tampil di program keren ini, bukannya mereka nggak mau, mereka mau. Cuman nyiapin presentasinya, nyiapin data risetnya, itu yang nggak gampang. Ya, jadi seperti biasa, kita akan kedatangan 2 orang tamu yang akan berbagi tentang pemikirannya mereka, kemudian hasil risetnya mereka, apa yang menjadi harapan buat dari mereka untuk Indonesia. Ya. Dan yang penting adalah buat pemirsa di rumah untuk catat apa aja yang disukain, quote-quote apa aja yang disukain, pemikiran apa aja yang disukain dari narasumber. Kemudian nanti di akhir acara tinggal ke Instagram saya @billyboonyot, kemudian tulis komen di situ ya. Nanti bisa yang beruntung bisa dapetin 2 buah kacamata Oakley persembahan dari Optic Says. Oke? So, tanpa panjang lebar, saya mau memanggil sahabat saya. Dia adalah orang yang peduli dengan Indonesia harus bisa menjadi lebih kreatif lagi. Oke, setuju nggak anak muda harus kreatif? Setuju ya? Alright, so without any further ado, please welcome founder Idea Fest, Ben Subiakto. There we go. Selamat malam. Pemirsa yang ada di rumah dan di studio. Saya Ben Subiakto, co-founder dari Idea Fest, salah satu event kreatif festival di Indonesia. Nah, kebetulan kita memiliki sebuah konsep hari ini yang saya akan pengen ceritain adalah sebuah campaign yang berjudul Kebanggaan Indonesia, yang mungkin lately kita sering dengar dari sosial media bersama anak-anak muda, beberapa influencer kita invite. Sebenarnya cerita ini kita mulai dari sebuah image atau persepsi ketika saya masih kecil tahun 80 90-an, kalau ketemu sama orang luar negeri ditanyanya Indonesia itu siapa? Indonesia itu apa? Mereka taunya adalah Indonesia adalah Bali gitu. Dan mulai saya setelah kuliah gitu tahun 98 mulai masuk tahun 2000-an, kita mendengar banyak sekali konflik image di luar negeri tentang Indonesia, di mana kita disebut negara dunia ketiga, kita banyak koruptor, kita radikal, kita kurang berpendidikan, ini negaranya pemalas dan sebagainya. Jadi banyak negatif yang seringkali muncul kadang-kadang yang membuat saya sebagai orang Indonesia kadang-kadang tergerak juga dan merasa kenapa image-nya harus seperti ini gitu. Dan memang orang Indonesia juga punya sebuah problem yang disebutnya adalah inferiority kompleks, di mana kondisi psikologi yang merasa kita itu lebih rendah daripada orang lain karena orang nanyain kita Indonesia yang banyak konflik, Indonesia yang isinya radikal gitu, dan akhirnya kita ngerasa minder, kita ngerasa kurang percaya diri sama diri kita. Nah, ini sebenarnya saya membawa beberapa fakta, beberapa angka numbers untuk kita semua sebagai anak muda Indonesia harus percaya diri, harus confident sama menyebutkan kenapa kita itu harus bangga menjadi orang Indonesia. Pertama, kita melihat bahwa dari jumlah penduduk kita sendiri, hampir 270 juta orang, itu adalah aset yang luar biasa. Kita adalah populasi yang lumayan terbesar di 5 besar dunia. Kita memiliki aset yang juga luar biasa. Menariknya adalah kita punya 17.000 pulau di Indonesia. Salah satu terbesar di dunia. Kita memiliki 700 bahasa, kita memiliki 300 suku bangsa. Itu aset sekali luar biasa karena kita melihat diversity-nya adalah aset kekayaan. Especially untuk anak-anak kreatif, kita bisa melihat potensi fashion, potensi F&B, potensi apapun melihat dari perbedaan yang ada di negara kita.
Kita adalah negara yang memiliki hampir 150 juta pengguna internet. Sekali lagi, kalau negara dengan akses internet yang sebesar ini, itu potensi yang terjadi dalam sisi ekonomi kreatif atau ekonomi digitalnya juga sangat besar. Kita memiliki 15 subscriber, bahkan lebih daripada penduduknya sendiri, karena satu orang Indonesia rata-rata punya 2 handphone kadang-kadang. Dan transaksi digitalnya, dan kalau kita ngelihat hari ini, Indonesia udah punya 5, bahkan hampir 6 unicorn yang akan di-announce dalam waktu dekat. Itu menunjukkan bahwa negara kita udah sebagai negara di Southeast Asia mungkin terbesar memiliki unicorn tech companies. Terus kita juga melihat bahwa kontribusi daripada industri kreatifnya ada sekitar 16 juta pekerja di dalam industri kreatif. Itu potensi yang sangat besar karena itu harusnya sesuatu yang dibanggakan. Problemnya seringkali kita lupa karena image yang banyak sekali terdengar di luar negeri tentang Indonesia. Jadi hal yang pertama saya kepingin share kepada teman-teman adalah kita memiliki pasar yang sangat potensial. Semua orang mau masuk ke Indonesia, semua orang mau invest ke Indonesia karena kita dianggapnya adalah market. Kedua, kita memiliki karena banyaknya pulau, bahasa, suku bangsa dan sebagainya, budaya dan pariwisata juga aset yang sangat besar. Kita itu lagi mencanangkan bagaimana caranya Indonesia menjadi destination untuk budaya dan pariwisata yang luar biasa potensialnya ke seluruh dunia. Kita juga negara yang seringkali dibilang potensi terhadap agro, tambang, dan negara kepulauan sebagai negara maritim ini banyak sekali aset yang bisa dikelola. Punya marketnya, punya penduduk yang luas, banyak sekali. Kita punya aset dari sumber daya alamnya luar biasa. Kita memiliki yang juga nggak kalah besarnya, mungkin ini yang juga lagi dicanangkan semua tentang program sumber daya manusia Indonesianya. Karena kreativitasnya orang Indonesia ini, kita bisa melihat potensi kita menjadi Indonesia yang lebih bangga. Ini adalah beberapa contoh nama-nama orang yang saya hari ini bawa. Saya bilang bahwa mungkin orang Jakarta banyak yang tahu, tapi nggak seluruh Indonesia hampir tahu. Hari ini saya mencoba untuk biar seluruh anak muda, biar seluruh masyarakat Indonesia melihat ada tokoh-tokoh ini. Ini ada anak umur 16 tahun, udah hampir lebih dari 3 kali mendapatkan nominasi Grammy Award dunia. Jadi kalau ngeliatin potensi umur yang mulai mungkin masih di bawah 10 tahun udah bikin YouTube channel, dilirik sama produser dari internasional, akhirnya hari ini dia udah tinggal di New York. Itu orang Indonesia 16 tahun punya nominasi dari Grammy Award. Kita ngelihat ada satu desainer asli dari Medan, Rinaldi Yunardi. Ini berkali-kali kita dengar sebuah berita, oh ada Kylie Jenner pakai fashion designer dari Indonesia. Kita dengar Mariah Carey dari Indonesia desainernya. Terakhir Madonna di Met Gala pakai crown yang didesain sama orang Indonesia. Dialah orang Indonesia fashion designer. Nggak semua orang Indonesia tahu mungkin, tapi karyanya dipakai sama selebriti Hollywood. Nah ini yang tahun ini banyak diomongin sama anak-anak muda. Bahkan kemarin diundang sama Presiden Jokowi datang ke istana untuk kenalan. Rich Brian, saya ketemu dia mungkin tahun 2016, 3 tahun yang lalu. Masih umur 17 tahun, baru bikin satu video viral. Dan hari ini udah tinggal di LA, udah kontrak sign label sama International Talent. Salah satu videonya ditonton udah lebih dari 130 juta penduduk dunia. Asli Indonesia, jadi rapper nomor 1 yang pernah punya record breaking di iTunes chart untuk kategori hip hop. Terus kita ngelihat dari sisi entertainment film, ada banyak nama-nama, tapi salah satunya kita ngelihat aja Joe Taslim. Ini aktor laga yang mungkin kurang lebih 9 tahun yang lalu kita lihat dari film The Raid. Hari ini udah punya kontrak dari Star Wars, Star Trek, sampai terakhir di Mortal Kombat. Orang Indonesia, aktor Hollywood, nggak cuma dia, tapi beberapa aktor-aktor ini udah mulai masuk ke Hollywood untuk perfilman Indonesia. Luar biasa. Kemarin di Idea Fest kita baru ketemu satu talent yang ternyata sejak 2016 ikut di proyeknya Disney, bikin Moana, salah satu film animasinya Disney. Dan mungkin di bulan depan kita akan menonton film Frozen 2 yang di-create karakter desainnya sama orang Indonesia bernama Griselda Sastrawinata. Eko Nugroho, seorang artis. Kalau kita bilang seniman Indonesia ini biasanya malu-malu. Dari mana Mas Eko ini? Dari Jogja, apalagi di Jogja.
orangnya nggak langsung dikenal banyak orang karena seniman biasanya introvert. Tapi seniman satu ini super unik karena prestasinya luar biasa. Udah sering diundang ke exhibition global sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu ada kolaborasi dikeluarin sebuah dari brand luxury bernama Louis Vuitton berkolaborasi dengan Eko Nugroho. Luar biasa, asli Indonesia. Dan yang terakhir, salah satu yang saya selalu ceritakan di beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir mungkin saya selalu preaching nama orang ini. Buat saya, Nadiem Makarim ini memiliki banyak sekali impact terhadap industri. Dari transportasi udah di-disrupt. Kita melihat Gojek ada di mana-mana. Ride hailing terbesar Indonesia. Terus setelah itu nggak cukup satu transportasi. Dia bikin GoFood, GoFoodnya mendisrupt juga industri F&B yang terkenal menjadi industrinya anak muda. Setelah itu payment juga orang Indonesia ini dirubah gaya hidupnya. Sekarang semuanya pakai digital payment. Jadi saya melihat anak umur 35 tahun mungkin saat itu meng-create-nya sebelum dia umur 35 tahun. Meng-create sebuah project yang akhirnya kalau saya datang ke 2 tahun lalu saya sekolah di Berkeley di US. Saya ditanya dari mana, dari Indonesia. Oh, Gojek, dia langsung bilang gitu. Saya bangga sekali melihat produk anak bangsa bisa dikenal sampai global dan nilainya udah menjadi decacorn company, artinya di atas 10 billion US dollar. Jadi kalau kita ngelihat itu tadi sekilas daripada SDM kreatif. Kalau kita ditanya sama orang bangga nggak sama Indonesia, karyanya kita di mana-mana dari sektoral yang berbeda-beda. Tapi masih ada bulu tangkis, masih ada Asian Games yang kemarin memberikan inspirasi luar biasa dari Indonesia, dan ada lagi ribuan kebanggaan lainnya. Jadi sebenarnya ini menjelang Sumpah Pemuda tahun 2019, saya merasa kita sebagai anak muda harus melihat lagi bahwa arti daripada Sumpah Pemuda ini, begitu kita berjanji untuk menjadi satu, tapi mungkin di era yang baru ini setelah kita bersatu, kita juga perlu melihat ke depan bagaimana kita menjadi masyarakat anak muda Indonesia untuk memberikan atau berkontribusi menjadi kebanggaan Indonesia yang baru. Itu aja dari saya, terima kasih, saya Ben Subiakto. Kita bicara Iwan Fals, kita bicara slang, itu gede banget masanya. Belum tentu siapa lebih bagus daripada siapa, tapi Ben, thank you so much udah sharing. Sama-sama. Dan terutama tadi ya, keren banget udah nge-share ke kita semua, anak-anak muda, orang-orang muda yang bisa bikin bangga negara ini. Negara ini, Indonesia. Jadi sebenarnya banyak ya. Banyak, dan ini cuma sebagian kan, cuma beberapa gelintir. Dan kita ngelihat setiap tahunnya pasti nambah yang namanya list startuppreneurs, F&B entrepreneurs, musician, filmmaker baru, itu nambah terus list of creative talent yang akan bisa bikin kebanggaan Indonesia. Dan itu seberapa besar kontribusi Idea Fest memajukan industri kreatif di Indonesia? Menurut foundernya nih. Kita udah sejak 2011 terus mencari sebenarnya formula untuk melihat seberapa besar impact-nya. Tapi yang kita bisa ngelihat dulu 2011 kira-kira yang kita invite untuk menjadi speakers, kita juga kesulitan siapa sih sebenarnya creative talent di saat itu. 2011. Di 2011 kesulitan tuh ya? Secara pembicara mungkin di bawah 15 orang saat itu. Mungkin cuman kayak 12-13 orang. Hari ini kita udah sampai 300 speaker dalam 300 speaker. Dalam satu 300 acara. orang-orang kreatif. Orang-orang kreatif, orang-orang hebat dari Indonesia yang punya mark dalam kesuksesannya mereka masing-masing. Masih banyak nggak sih anak-anak muda di Indonesia yang ngelihat, wah dia kayaknya bagus segala macam, tapi akhirnya sirik gitu. Kan sekarang kalau di sosial media sering nih kita lihat yang Rich Brian, dia mah begini. Agnes Monica, dia mah begini gitu. Padahal seharusnya kita ikutan bangga dong. Iya. Harusnya sebenarnya memang mentalitinya pelan-pelan di-shifting gitu ya. Karena mocking on something yang kita ngelihat mungkin prestasinya belum sampai super bagus gitu, tapi sudah lebih baik lah. Istilahnya udah mencapai sesuatu. Itu harusnya memang patut diapresiasi gitu. Tapi memang kebanyakan era sekarang banyak sekali juga talent-talent yang berusaha untuk overclaim gitu ya. Kita sering beberapa kali dengar gitu. Makanya kita selalu untuk berusaha menjaga kembali kepada kurasi gitu. Bahwa seseorang punya karya itu patut untuk juga diapresiasi, tapi tidak boleh overclaim sih sebenarnya itu.
Oke. Nah, kalau untuk generasi mudanya sendiri, kan itu tadi barusan yang Ben bilang adalah buat merekanya jangan overclaim, ya kan? Tapi kalau buat generasi mudanya sendiri, gimana sih supaya kita bisa ikutan bangga? Gimana sih supaya kita ngilangin perspektif yang iri? Memang kebanyakan kayak gitu. Kalau memang overclaim, terus dia juga sesuatu yang sebenarnya bukan super pinter atau super something secara project atau karyanya nggak sesuatu, tapi dia overclaim, jadinya agak dibully seperti itu. Makanya kadang-kadang kita di komunitas kreatif harus punya prinsip yang namanya karya itu di depan. Karya itu di depan dulu gitu ya. Jadi bukan saya filmmaker, saya punya follower jutaan, terus kalau ditanya misalnya kayak karyanya mana gitu, ini maksudnya dia mencari-cari gitu bahwa oh ya ini menang award itu, tapi kita nggak perlu sampai benar-benar overclaim. Kalau memang projectnya, karyanya dinikmatin banyak orang, itu udah bisa akan membawa dengan sendirinya kebanggaan itu. Dan orang-orang Indonesia juga sebenarnya at the time juga cukup kritis kok. Lama-lama juga bisa menilai bahwa kalau memang bagus ya layak di-appreciate, layak untuk di-reshare, di-repost dan sebagainya. Karena memang kebanggaan itu juga melihat kualitas gitu, bahwa kalau memang diklaim ini awal-awal kan gitu, begitu ada orang Indonesia masuk ke Hollywood gitu, mungkin kayak Joe Taslim di awal, kita masih skeptis gitu, oh bahasa Inggrisnya belum bagus, oh ini, tapi lama-lama ketemu angle-nya bahwa oh jagonya memang martial art. Begitu martial art, orang juga tahu dulu Jet Li, Jackie Chan juga nggak jago langsung bahasa Inggrisnya, tapi karena berkali-kali mungkin Iko ataupun Joe juga matang juga lama-lama gitu. Dan akhirnya setelah 7 film, akhirnya yang tadinya cuman ngomongin ngecibir dan sebagainya, akhirnya juga bisa ikut bahwa oh iya ya mereka memang keren sampai konsisten gitu. Kalau orang udah konsisten 7 kali main di film Hollywood, artinya dia diterima kok gitu. Lu mau ngomong itu jelek, lu mau ngomong apa, tapi it happens, terjadi, karyanya memang diterima. Oke. Nah, kalau ngomongin kita berkarya, jadi sebenarnya kan dari obrolan kita sekarang ini adalah kita pengen ngajakin di momen Sumpah Pemuda ini gitu ya, generasi muda yang sebenarnya punya peranan luar biasa terhadap kemajuan bangsa ini ke depannya gitu kan. Jadi kalau generasi kita nggak berkarya, ya Indonesia ke depannya bakal jadi kayak apa, kita ngeri gitu ya. Nah, kalau ngomongin karya, apakah harus karyanya mendunia? Jawabannya enggak gitu. Sebenarnya kalau kita tadi saya bilang ada beberapa aset yang harus dipahamin untuk menjadi modal kita untuk bisa merasa bangga sama Indonesia. Satu, kalau ngomongin kedaulatan yang di awal Sumpah Pemuda dibikin, kita ngomongin satu bangsa, satu bahasa. Kita udah punya nih, kita udah bilang tadi, kita punya aset dari pulau dan sebagainya gitu. Hampir 270 juta penduduk Indonesia, jadi aset pertama adalah pasar gitu. Dan seringkali kalau kita bilang kayak, film mending mana? Menang di festival film Perancis atau festival film di Jepang, cuman menang awardnya atau bisa dinikmatin sama puluhan juta ya atau ratusan juta orang Indonesia. Buktinya film terbesar di Indonesia, Dilan, masih mencapai 6-7 juta. Masyarakat kita 270. At least 20 juta deh gitu. Nah, itunya dulu gitu. Jadi makanya kalau ditanya sukses, artinya sukses untuk orang kreatif harus go global atau enggak? Enggak. Itu kan masalah bahwa kadang-kadang persepsi orang aja, persepsi orang kira-kira Rich Brian lebih hebat daripada musisi lain. Belum tentu juga gitu. Ada yang menang bener-bener, kita bicara Iwan Fals, kita bicara slang, itu gede banget masanya. Belum tentu siapa lebih bagus daripada siapa. Tapi ada orang yang bisa mencapai ke iTunes chart seperti dia, ada yang bisa masuk Hollywood, ada yang juga bisa menang di kandang sendiri. Kalau saya rasa yang penting juga sebenarnya kalau nggak bisa ke luar negeri, ini market yang lebih besar, lebih penting juga karena relevansi juga matters untuk menunjukkan bahwa kita bisa menjadi kreator untuk negeri kita sendiri. Oke, jadi sebenarnya sukses apa tidaknya itu sebenarnya dilihat dari seberapa banyak karya kita bisa dinikmatin banyak orang. Buat orang kreatif seperti itu kan. Oke, mundur jauh ke belakang dong. Kenapa sih sampai kayaknya peduli banget sama industri kreatif, bro? Personal story nih. Iya. Emang ente ini orang kreatif banget atau gimana sih? Iya, background saya desainer, sebenarnya sekolah desain dan dari dulu punya, namanya orang kalau mencari kebanggaan itu pasti masa lalunya ada sesuatu dengan kebanggaan dirinya. Nah, itu kenapa? Terus terang sebenarnya saya dulu lahir di industri kreatif 20 tahun yang lalu, perasaannya minder sebagai orang kreatif. Kebanyakan orang kreatif itu punya inner mindsetnya sendiri. Kita nggak terlalu ekstrovert dan berani dan confident di luar gitu. Ini foundernya Idea Fest nih. Iya. Ngaku dulunya sama sekali nggak ada confidentnya. Dan saya dulu ngerasa kayak kreatif itu jauh di bawah. Setiap kali kalau kenalan,
saya mau pakai baju yang nyantai seperti apa yang saya suka sebagai orang kreatif, nggak bisa. Dulu harus pakai kemeja, pakai celana kain, harus pakai sepatu pantofel, berusaha untuk nunjukin saya ini eksekutif, saya ini CEO, saya ini kayak orang bank, saya tingginya sama orang-orang properti, sama pengusaha minyak. Karena saya nggak confident. Ini nggak lagi nyindir kan ya? Nggak, ini memang beda aja. Nggak, gini maksudnya kemeja, celana bahan. Ini orangnya. Kurang ajar. Oke. Nggak apa-apa, abis ini kita edit yang bagian ininya. Oke. Dulunya ngiri kan, sebenarnya ngeliatin ini eksekutif gitu. Ini orang kreatif pakai kaos gini. Sekarang nggak peduli amat gitu. Oke. Nah jadi karena dulunya orang memang di dunia kreatif, kemudian tadi ya dibilang bahwa introvert, terus apa yang menjadikan bisa jadi kayak band Subiakto yang sekarang? Saya rasa yang membuat saya akhirnya jadi lebih bangga, lebih confident juga melihat industri bersama. Jadi makanya kenapa saya bikin Idea Fest gitu. Karena saya pengen orang-orang bank, orang-orang investor, orang-orang industri, ekonomis, semuanya itu melihat, termasuk pemerintah, memberikan sebuah kepercayaan pada industri ini bahwa Silicon Valley itu basisnya orang kreatif programmer. Kita ngomong Hollywood itu filmmaker kreatif gitu ya. Bahwa kenapa orang Indonesia cuman ngomongin mining, ngomongin kelapa sawit gitu yang dibanggakan. Kalau saya punya perusahaan komoditi, saya punya pabrik, kesana itu kalian orang besar gitu. Sedangkan kita orang kreatif, ya kita bikin film, kita bikin musik. Enggak, hari ini enggak kan. Ketika sepanjang perjalanan 7 tahun membangun Idea Fest, saya melihat ada Nadiem Makarim, ada Karlin Darjanto, ada banyak pengusaha F&B yang jadi besar, yang akhirnya yang jadi cover-covernya majalah bisnis, sekarang anak-anak seperti mereka. Itu yang membuat saya pikir bahwa industri kreatif harus dibangun bersama supaya kita punya confidence dan akhirnya bisa menjadi anchor yang cukup penting buat kontribusi negara. Amin. Thank you so much. Thank you. Band Subiakto. Hari ini saya akan jelasin bagaimana cara menjual diri. Eits, tenang dulu. Cara menjual dirinya bukan yang kalian pikirin. Oke, next tamu yang akan hadir peduli sama anak-anak muda Indonesia. Ya, dia pengen anak-anak muda Indonesia bisa punya karir yang cemerlang. Oke, please welcome bukan Nicholas Saputra, bukan Dian Sastro, please welcome Diana Tanu. Hari ini saya akan jelasin bagaimana cara menjual diri. Eits, tenang dulu. Cara menjual dirinya bukan yang kalian pikirin, tapi cara jual dirinya adalah berhubungan dengan karir. 80% CV dicuekin oleh perusahaan. Apakah kalian tahu kenapa hal itu terjadi? Mungkin sebagian dari kalian selalu ngerasa bahwa, aduh setiap kali ngelamar paling juga CV saya dicuekin, atau enggak ini bener gak sih iklannya? Kalian nggak pernah tahu faktanya, apa sih yang dirasakan oleh para perusahaan, para HR. Mereka setiap kali, sering sekali mereka menerima CV seperti yang di sana. Fotonya, kalian bisa bayangin, kalian lagi membangun karir, tapi malah fotonya ada juga yang seperti itu. Senonoh, yang bergaya-gaya, yang alay-alay. Dan kadang-kadang juga kita sering juga menerima bahwa emailnya, kalau yang di sini emailnya pakai N1, N4, padahal mudah sekali untuk kalian membuat si email yang sebatas kayak istilahnya karinanina@gmail.com. Kalau misalnya dari persepsi perusahaan, mereka akan merasa bahwa ini orang niat bekerja atau cuma main-main. Kedua, case-nya, sering juga yang terjadi adalah CV sudah dibuat, tapi nomor teleponnya nggak bisa dikontak. Lalu perusahaan mau telepon, tapi nggak bisa dikontak. Akhirnya menjadi kalian jadi tidak terpanggil CV-nya. Ketiga, yang paling sering banget nih, paling sering saya temuin. Kalau misalnya lagi mau menginformasikan tentang dirinya, di deskripsi pekerjaan yang dia pernah lakukan, dia tidak pernah mendetailkan apa sih tanggung jawabnya. Hanya sebatas posisinya dia apa, di perusahaan apa. Mungkin menurut kalian apakah itu akan diproses oleh perusahaan?
Kalau menurut saya, dari saya pengalamannya saya, hampir 80% seperti faktanya itu bahwa CV-nya kalian akan di-skip. Kedua, yang paling sering dialami juga untuk anak-anak muda yang terjadi, 65% mereka pada saat di interview, mereka gagal. Pertama, karena mereka pada saat interview, mereka bingung apa sih yang mau diomongin, apa sih yang harus diutarakan. Pada saat si perusahaannya bertanya, oke, jelasin tentang diri kamu. Yang akhirnya jadinya adalah dia lagi ceritain tentang biografi dia. Nama saya Diana Tanu, saya tinggal di sini, tanggal lahirnya saya bla bla bla. Tapi tidak dijelaskan siapa dia, siapa dirinya dia. Perusahaan pun kalau misalnya pada saat mereka lagi melakukan seleksi, pertama kali yang mereka lihat adalah 3 menit pertama, apa yang kamu utarakan kepada si interviewernya. Kalau kamu sudah ke-skip di 3 menit pertama, maka si perusahaan akan langsung, ini orang cocok apa enggak ya? Mungkin kalian akan cuma diinterview 1-2 menit, dan itu terjadi loh di perusahaan-perusahaan. Dan akhirnya pada saat kalian mengapply pekerjaan, terus lalu tidak terproses, lalu nggak dipanggil, atau nggak udah interview beberapa kali, dan akhirnya juga istilahnya perusahaannya kok nggak terima-terima saya ya, apa yang salah ya saya dengan saya ya, yang akhirnya endingnya adalah kalian jadi nggak pede. Selama 15 tahun saya berkarir di dunia HR, akhirnya saya co-founder dan COO dari Top Karir ini, kita membangun untuk supaya membantu anak-anak muda. Yang kita bangun adalah bukan cuma hanya mencari informasi lowongan pekerjaan saja buat anak-anak muda seperti kalian. Karena kalau misalnya mendapatkan informasi lowongan kerja, aku rasa kalian bisa dapat di mana-mana. Tapi yang kita ingin bangun adalah kita membangun ekosistem, di mana ekosistem tersebut bisa membantu kalian lebih mudah mencari pekerjaan atau membangun karirnya kalian. Kita punya pelatihan, kita punya informasi untuk magang, dan sampai kita juga punya untuk kalian sendiri bisa konsultasi kepada para expert-expert yang ada. Zamannya saya dulu nggak ada tuh yang saya bisa ngobrol, ini kenapa ya? Saya nge-apply ke perusahaan A, B, C, sampai saya ingat banget sehari-hari saya bisa ngelamar, proses lamar itu bisa 20-30 dan bahkan kadang-kadang sampai 50 perusahaan. Nah, di sini saya nggak dapat dulu tuh informasi gimana caranya supaya CV saya tuh dilirik orang. Sampai saya pernah dengar kalau misalnya ngirim CV itu, kalau bukan secara online, kalau misalnya offline, pakai kertas yang pink supaya kelihatan mencolok banget. Atau nggak disemprot parfum. Tapi nggak ada yang kasih tahu saya gimana caranya supaya CV saya itu berbobot. Nah, sekarang saya ingin share. Pertama, kalau misalnya kalian mau supaya diri kalian diketahui oleh orang lain, kalian harus bisa jual diri kalian. Orang lain nggak ada yang tahu tentang diri kalian. Hanya dengan secarik 1 halaman kertas, kalian harus bisa membuat si perusahaan itu melirik kepada kalian. Bagaimana caranya adalah pertama, kalian harus kenali sendiri kelebihan dan kekurangannya kamu. Kelebihannya kamu untuk ke perusahaan itu apa, dan kamu harus bisa mengutarakan kepada perusahaan atau mulai dari CV yang kamu buat itu sudah bisa dilihat oleh perusahaan bahwa ini kandidat nih emang yang paling cocok untuk saya. Kedua, pada saat kamu lagi presentasi atau istilahnya diinterview oleh para perusahaan, perusahaan itu harus tahu kenapa kamu harus di-hire. Berapa waktu yang lalu kalian sering dengar kan, udah beberapa ini kejadiannya cukup sering sekali di sosial media dan berita. Ada anak lulusan, baru lulus, dan dia merasa bahwa gaji 8 juta itu kurang. Menurut kalian apakah itu salah? Menurut saya sama para klien-kliennya saya, perusahaan-perusahaan dan HR, nggak ada yang menganggap itu salah. Kita menganggap bahwa etis-etis aja dia minta gaji seperti itu. Tapi yang nggak etis adalah dia meng-share itu di sosial media. Dia tidak mengutarakan pada saat dia diinterview oleh perusahaan, kelebihannya dia itu apa. Yang bisa membuat dia harus dibayar oleh perusahaan itu lebih dari angka yang dia minta. Lalu yang paling terakhir, yang paling sering orang kelewat adalah
pada saat di interview tadi seperti saya bilang bahwa biasanya suka disuruh ceritakan apa sih tentang diri kita. Yang akan diceritakan adalah, oh iya saya anaknya aktif gitu. Tapi aktifnya dia apa? Dia lagi nge-apply pekerjaan di perusahaan di posisi yang mana yang seharusnya dia bisa mengetahui, menceritakan bahwa saya kelebihannya melakukan ini karena emang saya berkompeten di sana. Dan jadi perusahaan merasa bahwa oh ini anak tahu banget kelebihannya dan bisa mengisi di posisi ini. Karena posisi ini emang membutuhkan keahlian-keahlian seperti itu. Jadi maka perusahaan akan melirik kalian. Dan paling yang tidak orang perhatikan lagi, paling terakhir adalah sekarang perusahaan sudah mulai loh melihat diri kalian lewat sosial media. Sosial media itu sering sekali menjadi curhatan-curhatan yang negatif. Pernah saya membaca dari survei Lutman Nufi, dia mengatakan bahwa kalau misalnya mau curhat lewat sosial media itu adalah hal yang paling membawa dampak ke diri kita sendiri menjadi lebih negatif. Karena pada saat kita mengutarakan dan kita membaca lagi, impact-nya kan orang akan mereply. Dan akhirnya menjadi terkucil. Nah, pada saat kamu mempunyai sosial media, gunakan lebih baik. Gunakan lebih bijaksana. Pertama, kamu harus mempunyai sosial media yang emang harus aktif dilihat bisa mudah dicari sama orang. Kedua, punyalah konten-konten yang positif. Karena perusahaan akan melihat bahwa konten-konten kamu itu akan menjadi dampak di perusahaannya dia pada saat mereka meng-hire kamu dan mengganggu environment mereka. Lalu yang terakhir, kenapa networking offline itu menurut saya sangat penting sekali? Networking offline itu membuat kita terbiasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lalu membuat kita juga mempunyai koneksi di mana-mana. Karena kita tidak pernah tahu orang yang akan kita ketemuin itu siapa. Dan mungkin akan menjadi atasan kamu atau mungkin akan menjadi perusahaan yang menjadi partnernya kamu. Nah, makanya sekarang kamu udah tahu kan gimana caranya menjual diri kamu. Terima kasih. Itu banyak tuh yang fotonya di mobil pakai seat belt terus yang gitu. Banget ya, ya banget, ya banget. Oke, langsung ke pertanyaan pertama nih, Mbak Diana. Itu 80% CV dicuekin sama perusahaan. Iya, benar. 80%. 80%, rata-rata ya. Ya nggak heran dong, berarti banyak pengangguran di Indonesia. Itu penyebabnya gitu atau kenapa sih CV-nya kok bisa sampai dicuekin ya? Iya, sebenarnya dicuekinnya gara-gara emang nggak jelas ya di CV yang mereka berikan pada saat mereka kirim ke perusahaan. Kadang-kadang cuman nama kayak biodata, Mas Billy. Iya benar, biodata. Kan CV bukannya emang biodata harus ada nama dan segala macam gitu. Iya. Yang ini malah cuma nama, alamatnya dia, tempat tanggal lahir, itu jelas tuh yang kayak gitu, alamatnya dia itu jelas banget. Iya. Tapi begitu sudah masuk ke mulai dari kependidikan dan tentang dirinya dia sendiri, itu sangat minim sekali. Sedangkan kan perusahaan pengen taunya apa sih yang dia udah misalnya pelajari, dia sekolah di mana dan jurusan apa, terus lalu pengalaman dia, atau paling penting itu adalah organisasi-organisasi yang dia pernah lakukan. Nah, kadang-kadang tuh cuman yang tentang dirinya dia, nama, tempat tinggal, tempat sekolah di mana, selesai. Gitu. Selesai. Oke, tapi kalau misalnya mereka belum punya pengalaman kerja, jadi di CV-nya mesti gimana? Oke, jadi yang perlu dijelasin adalah bahwa misalnya contoh tadi dia nggak melakukan komunitas, organisasi atau apapun itu. Nah, terus lalu dia mau melakukan pekerjaannya itu adalah ke branding atau enggak marketing lah ya. Nah, setidaknya dia perlu menjelaskan value apa yang dia punya di dalam diri dia sendiri. Contohnya misalnya bahwa dia sangat baik sekali dalam berkomunikasi. Oke, saya bilang dia bisa membuatkan statement yang sekitar 2-3 kalimat di mana dia menyatakan bahwa saya sangat baik sekali dalam berkomunikasi dan saya biasa sudah melakukan hal seperti ini. Gitu. Setidaknya itu ada statement yang menjelaskan bahwa dia bisa mempunyai strong. Paling penting lagi mungkin kalau misalnya dia belum punya pengalaman, dia bisa juga mulai dari magang bekerja. Pernah magang di mana dan seterusnya gitu ya. Nah, itu sangat menjual. Yang kadang mereka menutup mata bahwa itu tidak penting. Untuk fresh graduate terutama kayak tadi kita udah ngomong berarti
organisasi magang dan organisasi itu penting ya. Itu penting banget. Dua dilihat. Penting banget. Karena sekarang kalau misalnya Mas Billy tahu, sekali ngelamar satu perusahaan itu satu posisi mereka bisa terima 100, 200 sampai ribuan. Iya, tergantung perusahaannya ya. Semakin gede perusahaannya biasanya satu lowongan kerja itu bisa sampai 1.000 yang daftar gitu ya. Dan padahal yang dicari cuma satu orang. Yang dicari satu orang. Benar. Iya. Nah, makanya perusahaan jadi akhirnya mensortirnya adalah pertama lihat dari look-nya dulu. Iya. Tergantung pekerjaan lah ya. Tapi kalau yang misalnya di front ya pasti dia akan lihat look-nya dulu. Kalau fotonya alay kayak tadi, wah. Nah ini penting ya. Karena ya memang saya juga ketika nyari karyawan kalau saya masih kebetulan bantu sortir, itu banyak tuh yang fotonya di mobil pakai seat belt terus yang gitu. Banget ya banget. Ini lagi nyari jodoh, nyari kerjaan ya. Mungkin gitu. dia berusaha mencari perhatian dari situ. Iya, tapi kayak begitu berarti nggak boleh sebenarnya ada di CV ya. Iya, jadi yang diharapkan foto di CV, kalau menurut pengalaman Mbak Diana sendiri, sebaiknya kayak gimana sih? Kalau yang kayak begitu, gitu. sebenarnya kalau foto SIM juga sekarang udah kurang cocok ya. Jadi tergantung. Jadi kalau misalnya kalau posisinya adalah marketing, pasti yang dilihat fotonya dia emang orangnya yang ceria juga. Karena mimik muka itu bisa mengartikan 1000 kata. I see. Iya, HR tuh sering melihat kalau misalnya bahwa nih orang bisa berkomunikasi apa enggak tuh lihat dari foto. Kalau misalnya tegaknya tadi, wah ini orang nih kaku nih pasti. Itu dia punya arti masing-masing. Jadi kalau misalnya posisinya akuntan, nah kalau akuntan tuh yang kayak tadi yang fotonya kayak Mas Billy gitu, wah ini bocor nih perusahaan punya rahasia semuanya. Nah jadi mereka bisa melihat dari segi itu juga. Oke. Nah terus kemudian kayak ini juga menarik nih. Kadang-kadang saya terima gitu kalau mau nyari yang entry level position gitu, emailnya loh. cantik99@gmail.com ganteng pakai ZZZ 2003@gmail.com. Bener. Itu juga kalau bisa jangan gitu kan? Enggak banget sih itu. Oh emang nggak boleh ya? Enggak banget. Itu biasanya klien saya begitu udah lihat seperti itu mereka skip. Itu langsung tuh di skip ya. Udah berarti langsung di skip. kesempatan untuk dipanggil interview aja udah enggak karena udah dianggap apa? Dia nggak serius. Nah, gitu. Maksudnya kayak apa ya? Dianggap ya itu bekerja itu jadi bahan lelucon kali ya, dianggap sama perusahaan. Karena kalau misalnya mereka masih belum serius, masih bermain-main seperti itu, gimana mereka bisa masuk ke dunia karir kerja? Gitu. Sekarang kalau ngomongin peta tenaga kerja di Indonesia gitu, karena pastinya Top Karir punya banyak data gitu ya, yang sekarang ini udah disumbangin juga ke pemerintah dan seterusnya. Kalau bocorin di sini deh, gitu. Kenapa banyak pengangguran ya? Jadi kan kita kalau di Top Karir itu kita jadi punya di dua sisi ya. Kalau yang segi satu sih pencari kerja yang tadi seperti Mas Bill bilang, aduh saya mau cari kerja kok susah banget si perusahaan. Satu lagi juga bilang, ini saya cari kandidat kok nggak dapat gitu ya. Nah yang kita lihat tuh adalah gap. Jadi pertama dimulai dari CV-nya dulu nih. CV yang diterima sama si perusahaan tadi itu yang tadi udah sempat kita bilang bahwa dia nggak merasa bahwa yang nge-apply di tempatnya dia itu sesuai dengan posisi yang lagi dia buka. Dia nggak melihat nilai jualnya sama ini orang. Meskipun mungkin ini orang sebenarnya capable, mampu, cuman karena dia nggak ngerti jual dirinya lewat CV, makanya dari sortir yang pertama udah nggak dipanggil gitu. Karena kan tadi kita bilang HR tuh bukan cenayang ya yang bisa training lihat orang seperti apa. Terus lalu yang kedua, emang kalau kita lihat ada gap. Pada saat mereka lulus dengan apa yang diminta sama industri, ini ada istilahnya kesenjangan, perbedaan. Perbedaan dari segi apa? Kebutuhan? Perbedaan dari skill. Oh, skill, oke. Terus pertama kalau dari hard skill, mereka melihat bahwa kok anak ini misalnya contohnya udah lulus kuliah, terus dan dia juga misalnya contoh ya CV-nya udah keren dan lain-lain. Terus pada saat dipanggil interview, dia tidak bisa mengutarakan apa yang dia bisa berikan kepada perusahaan. Jadi biasanya kalau udah duduk ini, nama saya Diana. Terus ditanya banyak hal, cuma jawabnya iya, enggak. Bener. Coba diceritakan kelebihannya kamu. Saya suka main sosial media. Dah, titik. Padahal posisi yang mesti dia lamar mestinya adalah misalnya contoh kita balik lagi ke marketing lah ya.
Berarti kan dia bilang, oh ya kalau misalnya sebenarnya saya sangat aktif sekali di organisasi ini dan saya pernah melakukan ini. Dan itu jadi harus memberikan penunjangan kepada posisi yang akan dia lamar. Oke. Jadi akan-akan bahwa, oh orang ini emang tahu apa yang dia mau lakukan gitu. Jangan sebatas cuman sekedar pengenalan diri. Biasanya kalau pengenalan diri tuh panjang tuh. Begitu udah ngomongin tentang diri dia ke posisi tersebut, makin hemat. Makin Hemat bicara. Hemat bicara ya. Pertanyaan terakhir kali ya. Kenapa Diana peduli sama anak muda sih? Oke. Jadi tadi aku sempat jelasin 8 tahun aku kerja di job portal sebelumnya. Terus aku mulai dari sales. Terus lalu maintain klienku dan lain-lain kan. Pada saat saya maintain klien saya, itu responnya ratusan ribuan. Terus udah gitu mereka bilang bahwa, aduh Diana nih, yang mana nih yang cocok ya? Terus udah gitu gimana nih cara prosesnya? Terus aku ngeliat banyak sekali anak-anak muda tuh susah banget sih dapat kerjaan. Kok jadi gemes ya? Yang paling susah balik lagi anak muda yang dapat pekerjaan ya? Nah itu dari diriku sendiri sih yang aku pertama kali adalah kasihan dan gemes gimana nih caranya sih orang-orang ini bisa dibantu masuk ke perusahaan-perusahaan supaya mereka jadinya juga nggak melakukan hal yang aneh-aneh ya jadinya ya. Kan sayang juga orang tuanya udah kuliahin, udah sekolahin, terus akhirnya malah jadi pengangguran. Nah, itu yang kita kalau misalnya dari kita bisa bantu dari situ. Ada satu mungkin yang aku mau tambahin. Yang paling sering lagi ngomongin sama perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan mulai nih ngomong ke saya bahwa ini kok persistennya makin lama anak-anak mudanya ini makin turun ya. Dibandingin waktu dulu saya nggak pernah tuh terima informasi seperti itu. Tapi yang sekarang nih kayak istilahnya baru saya, kamu salah. Langsung give up, resign. Nangis, dan resign gitu. Nah, padahal kalau misalnya itu kadang-kadang mereka kan sebenarnya kasih masukan supaya mereka anak ini juga bisa bertumbuh, nggak menjadi anak yang kayak istilahnya cuman hanya menerima doang. Nah, persistence ini nih yang lagi sering menjadi topik di perusahaan-perusahaan juga. Mereka ingin sekali anak-anak mudanya juga lebih baik. Gitu. Oke, kita berdua berharap ya satu Indonesia berharap bahwa Indonesia harus bisa jadi negara yang maju, tapi dengan catatan ya SDM-nya juga harus unggul, gitu ya. Alright, so semoga tayangan ini bermanfaat. Until next month, be inspired. I'll see you on top. Thank you so much, Diana. Oke, jadi enggak, udah, lu mau lagi? Enggak. Mau ulang dari awal lagi? Boleh. Dicuekinnya gara-gara emang nggak jelas ya di CV yang mereka berikan pada saat mereka kirim ke perusahaan. Kadang-kadang cuman nama kayak biodata, Mas Billy. Metro TV, knowledge to elevate.